Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty... Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup, dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, m-banking, Ashanty disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanty adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanty mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanty dan Anang Hermansyah di PT Hijau Dipta Nusantara.
Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, m-banking, Ashanty disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanty adalah kriminal.
Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah,
dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Asyanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Asyanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Asyanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanty disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas,
hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Asyanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Asyanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Asyanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan.
Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum.
Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanty disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanty adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanty mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanty dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Chairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Chairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga.
Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes,
keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga.
Masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup,
dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti berampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah,
Itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti berapa sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu.
Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset.
Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir? Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini kan? Betul. Fakta pertama,
laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Chairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti berampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking.
Tak berhenti di situ, Asanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Asanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Asanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus
kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Asanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Asanti berampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Asanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Asanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Asanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara.
Perusahaan tersebut merupakan milik Asanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Asanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Asanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Asanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Asanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Asanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Asanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, m-banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana.
Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty berampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, m-banking, Ashanty disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanty adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini.
Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu. Namun, belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025.
pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan. Peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Asyanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Asyanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Asyanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty berampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, m-banking, Ashanty disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas,
hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Asyanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Asyanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Asyanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanty dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanty tetap salah di mata hukum. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan.
Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum.
Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanty terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanty lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanty disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanty adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanty mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanty dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Dipta Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Chairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanty dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanty dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanty telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanty merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanty disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Chairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanty di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanty lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanty diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanty atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanty. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanty yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga.
Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar,
Itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi. Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Chairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi m-banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Chairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun m-banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8.
Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima. Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta keenam. Fakta keenam, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi. Misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus?
Aset apa saja yang diambil? Itu fakta ketujuh. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga. Masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes. Keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal access. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan, ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya, kasus dugaan penggelapannya sendiri masih belum terbukti dan masih dalam proses hukum di Polres Tangsel saat ini. Pihak Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Ashanti mengenai laporan Ayu, namun belum ada respons. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan Ashanti dan Anang Hermansyah di PT Hijau. Di Nusantara, Ayu bekerja sebagai karyawan finance di sana. Ayu mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa atas dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Sebagai informasi, Ayu merupakan mantan karyawan di perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara. Perusahaan tersebut merupakan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Ia pun mengaku sudah bekerja selama 8 tahun di perusahaan tersebut. Untuk perkara sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan maupun karyawannya itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Keterangan dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat 3 Oktober 2025. Namun sebelum kasus tersebut terbukti, pihak Ayu justru menuding Ashanti telah melakukan perampasan aset pribadi miliknya. Ayu mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena hal tersebut. Pengakuan Ashanti merampas sejumlah barang milik Ayu, mulai dari handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM, beserta sandi M-Banking. Tak berhenti di situ, Ashanti disebut menugaskan karyawannya untuk mendatangi rumah Ayu dan mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumah. Selain kerugian material, Ayu Khairun Nurisa mengaku keluarganya mengalami trauma akibat perampasan aset yang diduga dilakukan oleh tim Ashanti di rumahnya. Hei, kamu tahu nggak? Ashanti lagi ramai diberitakan karena dilaporkan mantan karyawannya Ayu. Iya, aku dengar. Katanya ada 10 fakta penting soal kasus ini, kan? Betul. Fakta pertama, laporan polisi dilayangkan di 2 tempat. Total ada 3 laporan, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Oke, terus fakta kedua apa? Fakta kedua, Ashanti diduga melakukan illegal access dan perampasan aset. Bahkan beberapa karyawannya juga ikut dilaporkan Ayu. Wah, serius? Nah, fakta ketiga? Fakta ketiga, ternyata Ayu justru lebih dulu dilaporkan oleh Ashanti atas dugaan penggelapan. Jadi laporan Ayu ini muncul setelah itu. Oh, jadi saling lapor ya? Iya, dan itu nyambung ke fakta keempat. Perampasan aset ini disebut buntut dari dugaan penggelapan yang dilayangkan Ashanti. Tapi dugaan penggelapannya sudah terbukti belum? Nah, itu fakta kelima.
Dugaan penggelapan sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara hukum. Baik, lanjut fakta ke-6. Fakta ke-6, dugaan perampasan aset terjadi di beberapa lokasi, misalnya di toko kue Lumiere yang sudah tutup dan di Cirende. Terus, aset apa saja yang diambil? Itu fakta ke-7. Kabarnya HP, mobil, tas, KTP, laptop, akun M-Banking, paspor, semuanya diambil paksa. Astaga, masih ada lagi? Ada, itu fakta ke-8. Perampasan aset bahkan terjadi lagi beberapa hari setelahnya. Karyawan Ashanti yang lain datang untuk ambil kendaraan, sertifikat rumah, hingga emas dari rumah Ayu. Pantes, keluarga Ayu trauma banget. Benar, itu fakta ke-9. Keluarga Ayu disebut mengalami trauma karena kejadian itu. Dan fakta terakhir, Fakta ke-10, semua perampasan itu terjadi dini hari, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. waduh, ngeri juga. Jadi meskipun kasus penggelapan Ayu belum jelas, cara Ashanti dan timnya mengambil aset tetap dianggap nggak bisa dibenarkan ya? Iya, itu yang ditekankan kuasa hukum Ayu. Katanya, terlepas benar atau salah, tindakan Ashanti tetap salah di mata hukum. Artis Ashanti dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, atas dugaan perampasan aset dan illegal akses. Total ada 3 laporan yang dibuat oleh Ayu dengan rincian, 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Kasus bermula dari laporan Ashanti terhadap Ayu atas dugaan penggelapan dana. Ashanti lalu merampas semua barang milik Ayu dari mulai handphone, laptop, dompet, hingga kartu ATM. Serta sandi, M-Banking, Ashanti disebut, lalu menugaskan karyawannya mendatangi kediaman Ayu untuk mengambil mobil, emas, hingga sertifikat rumahnya. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma. Ya dan ketakutan ya dan nggak bisa melakukan apa-apa, kata Stefan. Adapun dugaan perampasan aset yang terjadi di rumah dilakukan pada dini hari pada tanggal 21 Mei 2025. Pihak Ayu memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini karena merasa tindakan perampasan aset yang dilakukan oleh Ashanti adalah kriminal. Pasalnya,